Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap second dari Sony Xperia Z4 Compact versi Jepang Docomo dan warna adalah warna black. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya handphone ini Anda bisa dapatkan di kami di RK Official Store dengan harga, cara order semuanya ada dalam deskripsi ya. Jadi silahkan Anda klik untuk deskripsinya. Pada intinya Anda percaya dengan kami, silahkan order. Kalau Anda masih ragu dengan kami, Anda juga bisa pantau dulu saja dari YouTube, Instagram, dan grup Facebook. Seperti biasa dalam sesi bahas lengkap itu ada 4 segmen, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Tapi kita akan jelaskan dulu kondisi fisik, kelengkapan, dan lain sebagainya dikarenakan ini adalah barang second, bukan barang baru ya. Kondisi fisik Anda bisa perhatikan dalam video ini, rata-rata kemulusannya yaitu dari 95% sampai dengan di 98%. Sedangkan untuk kelengkapannya Anda juga bisa beli dalam varian batangan atau full set. Kalau batangan seperti biasa artinya cuma dapat HP doang kayak gini. Kalau full set berarti nanti dapat juga dus, charger, headset. Tapi selalu kita ingatkan ya, karena masih banyak bertanya, full setnya ini bukan original loh ya. Hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja ya. Tapi tetap berfungsi kok sebagaimana mestinya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam segmen pertama. Spesifikasi singkat dari Sony Xperia Z4 Compact. Layar dari Sony Xperia Z4 Compact berukuran sebesar di 4,6 inci. Layarnya memang masih flat alias masih datar karena masih ya zaman dulu kala ya. Sedangkan Sony Xperia Z4 Compact mempunyai kamera depan dengan resolusi di 2 megapiksel realnya, dan Anda bisa perhatikan di sini kameranya paling atas kanan, ini adalah wujudnya. Realnya 2 megapiksel, kita bisa perhatikan dalam menu kamera, kemudian cari pengaturannya di menu kamera itu. Nah, di sini kita bisa klik ya, tuh resolusinya 2 megapiksel sudah mentok. Real kamera depannya itu sebesar di 2 megapiksel. Sedangkan di kamera belakang mempunyai resolusi yaitu sebesar di 20 megapiksel dilengkapi dengan LED flash. Nah, di sini turun ke bawah ada sektor NFC karena ada logo NFC. Kemudian turun lagi di bawah, di sini ada sektor baterai, tipikalnya baterai tanam atau bahasa kerennya non-removable dengan kapasitas di 2600 mAh. Sedangkan untuk RAM dari Sony Xperia Z4 Compact yaitu sebesar di 2 GB, cari di pengaturan, kemudian buka memori. Nah, di situ ada keterangannya, RAM-nya. RAM-nya realnya di 1,7 ya, dari RAM yang disetarakan, yang dinyatakan 2 GB itu realnya di 1,7 GB. Kemudian Anda bisa perhatikan free-nya dan lain sebagainya di sini semuanya ya. Kemudian dari internalnya sekarang. Internalnya bisa cari di pengaturan, kemudian penyimpanan, bisa kita cek juga penyimpanannya atau internalnya itu sebesar di 16 GB. 16 GB tenang aja kok, ini bisa diekspansi sampai dengan di 256 GB alias bisa ditambahkan slot memori eksternal sampai dengan 256 GB. Untuk tentang ponselnya sekarang kita akan lihat. Kenapa kita akan lihat? Karena dia adalah versi Jepang Docomo, jadi kita bisa lihat di sini versi SO04G. Jadi kalau versi Jepang Docomo dia wajib menggunakan SO04G. Kalau enggak, misalkan Docomo di sini bukan SO04G berarti dia menggunakan ROM lain. Bisa juga kalau versi misalkan bukan ini berarti juga ROM-nya sudah dioprak-aprik ya. Sedangkan semuanya sudah ya. Sekarang kita akan coba langsung aja lah ya. Kamera depan, kamera belakang seperti apa. Tidak afdol kalau Sony itu tidak akan kita coba dalam sektor kamera. Jadi, saya akan selfie dulu menggunakan kamera depan, resolusi 2 megapiksel, dan kamera belakang nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan selfie dulu. 1, 2, 3. Oke, dan kamera belakang sekarang resolusi 20 megapiksel. Kita akan jepretkan menggunakan ini aja yang paling ada dekat kita. Oke, sekarang kita akan analisa bersama-sama. Kamera depan dulu ya, resolusi di 2 megapiksel. Hanya 2 megapiksel saja. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Mari kita analisa bersama-sama. Ini dia. Kalau kita bicara apa ya, sekilas ya, kita pandang sekilas lah ya HP ini dengan hasil foto maksud kami ya, bukan HP-nya, hasil foto dari kamera depan Z4 Compact resolusi 2 megapiksel. Lumayan bagus ya, lumayan bagus loh. Hanya 2 megapiksel sayangnya ya. Maksudnya hanya 2 megapiksel bisa menghasilkan seperti ini ya. Real, artinya real itu sesuai lah ya, warna kulit, kemudian warna ini, warna hijau tas, semuanya sama. Sama tuh bisa dikategorikan. Kalau kita zoom mentok juga masih nggak lumayan sih, pecah ya, emang pecah dan noise. Karena ya wajar aja, hanya 2 megapiksel. Tapi seukuran dengan resolusi 2 megapiksel kalau menurut kami ya terbilang lumayan, memang masih lumayan. Tuh. Bahkan mungkin kalau HP-HP zaman sekarang dengan 2 megapikselnya atau HP lain lah ya, nggak zaman sekarang, HP lain dengan 2 megapikselnya pasti akan lebih hancur daripada ini. Kecuali memang produk Apple, itu beda kelas ya. Nah, itu kurang lebih ya, karena dia juga beli chipsetnya di Sony Xperia. Nah, Anda bisa perhatikan ya, lumayan bagus lah kalau kamera depan. Sekarang kita analisa di kamera belakang dengan resolusinya 20 megapiksel. Ini dia. Secara sekilas juga, wow, detail banget ya. Detail, warnanya juga bisa dikategorikan tajam. Kemudian kita akan zoom. Kalau kita zoom mentok, ya pecah juga, noise juga ya. Memang dia bukan jagonya ngezoom, bukan, tapi dia jagonya itu real. Hasil fotonya ini real seperti asli ya, objek aslinya. Tuh. Nah, perhatikan di situ. Nah, bisa kategorikan seperti itu ya, realnya seperti objek aslinya. Memang karakter itu tergantung dari selera orang sih masing-masing. Tapi kalau menurut versi kami, keduanya, kamera depan, kamera belakang, kita anggap sih lumayan aja. Karena memang banyak akan lebih bagus dan banyak juga lebih parah daripada ini ya.
Nah, oke, langsung aja kita masuk yuk ke segmen berikutnya, yaitu kelebihan apa yang dimiliki dari Sony Xperia Z4 Compact versi RK Official Store. Kelebihan yang pertama dari Sony Xperia Z4 Compact kalau menurut kami adalah dari sektor video. Video kamera belakang aja, bukan kamera depan ya. Kenapa demikian? Ini dia. Video kamera belakang, nah untuk resolusinya sampai dengan di 4K, ini adalah suatu kelebihan juga, atau 4K. Nah, Anda bisa perhatikan di sini resolusi perekaman videonya. Di samping itu pula, untuk perekaman videonya hasilnya tidak malu-maluin kalau Sony ya. Nih, kita coba aja langsung secara live. Kita akan coba ya, ini dia. Nah, Anda bisa perhatikan ada dua karakter yang selalu kita gadang-gadang di Sony itu. Yang pertama perpindahan objek semut, yang keduanya untuk efek-efek efek gerak kedip layar itu sangat minimalis. Ini adalah karakter dari Sony yang memang jarang sekali kita temukan di HP lain. Contoh seperti ini, kami anggap kenapa bagus nih contoh ya. Sekarang dia akan fokus ke objek ini. Objek ini ya, mobil kecil ini. Kemudian pada saat kita taruh di sini atau kita lepas tangan kita, dia akan fokus ke sana, dan itu prosesnya itu tidak tidak shutternya itu tidak seperti itu. Dia slow banget lah ya, slow, tidak kejut artinya. Nih. Dia slow banget dan pokoknya slow ya, tidak kejut ya. Nah, kalau kejut-kejut kan sangat mengganggu sekali. Kalau misalnya gini kita pegang, kejut lagi, taruh lagi, kejut lagi, taruh lagi, kejut lagi, kan mengganggu banget ya. Kemudian yang kedua, pada saat ada objek, kemudian gerak-gerak objek ini, mau anak kecil lompat-lompat atau apapun objeknya, apalagi warnanya putih, objeknya putih, pasti layarnya akan gedip-gedip. Nah, kalau di Sony Xperia ini, Anda bisa perhatikan sendiri, sangat minimalis gedip-gedipnya. Kayaknya terlalu terang nih, jadi agak susah melihatnya. Nah, jadi misalkan ada objek bergerak-gerak, dia tidak akan gedip-gedip layarnya. Inilah kelebihan yang menurut versi kami ya, yaitu dari sektor video saja kelebihannya. Kemudian kelebihan berikutnya untuk Sony Xperia Z4 Compact ini adalah dari fast charging-nya ya. Fast charging-nya memang belum Type C, belum tipe C, tapi sudah support fast charging loh. Ya, ini USB-nya masih micro USB biasa, tapi sudah support fast charging. Ini yang menurut kami suatu kelebihan juga. Jadi kita kalau ngecas sampai Sony Xperia Z4 Compact ini nggak lama-lama amat tuh. Oke, kelebihan yang berikutnya lagi yaitu adalah dari ini dia, adanya fitur magnetic charging. Magnetic charging ini sangat memudahkan kita, tapi memang dijual terpisah kalau Anda punya magnetic charging. Jadi tidak perlu membuka port, langsung aja tempel di sini karena dia sifatnya magnet ya, langsung akan nempel ke sini dan langsung juga mengecas. Ini adalah kelebihan juga menurut versi kami. Kelebihan berikutnya, jaringannya sudah support 4G LTE. Nah, jaringan sudah 4G LTE. Kelebihan itu aja. Kelebihan yang lainnya menurut kami sih nggak ada, karena memang kelebihannya ya kurang lebih itu aja. Kalau lainnya hampir sama kayak HP lain juga. Nah, sekarang sektor kekurangan atau sesi kekurangan dari Sony Xperia Z4 Compact versi RK Official Store. Kekurangannya yang pertama menurut kami adalah dari sektor desain. Desainnya biasa banget. Biasa kalau menurut kami ya, apalagi layarnya flat, ini masih kategorinya akan tipis. Jadi kita bisa perhatikan nih, tipisnya apa maksud kami adalah tipis ini. LCD-nya punya karakter yang tipis. Kalau layar flat itu pasti akan tipis dan bisa dikategorikan gampang pecah ya. Ini tuh tipis ya. Ini masih flat, makanya masih datar, dan kalau namanya layar flat pasti pinggirnya agak terasa naik ya. Ini ada kekurangan juga dari sektor desain. Tidak hanya ini, desain dari belakang juga kelihatan biasa banget. Ini terbuatnya dari plastik, benar-benar full plastik ya. Walaupun memang punya durability yang bagus, tapi desainnya biasa, kurang gimana ya, kurang elegan gitu ya. Kalau menurut versi kami sih ya, kembali kepada selera. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu dari SIM-nya. Ini hanya single SIM ya, bukan dual SIM. Bukan dual SIM, melainkan single SIM walaupun memang sudah 4G LTE. Itu ada kekurangannya. Dan kekurangan yang berikutnya lagi yaitu adalah dari sektor kamera juga. Kamera terutama video juga. Kenapa? Karena videonya walaupun memang support 4K tadi yang kita jelaskan kelebihannya, tapi dia juga mempunyai kekurangan dalam sisi video, dimana kalau kita merekam rata-rata hanya bisa atau mampu kurang lebih di 5 sampai dengan 10 menit saja. Itu pun sudah menggunakan misalkan mode offline ya, atau mode pesawat ya, airline sudah seperti itu. Itu jadi rata-rata untuk perekaman videonya mampu hanya di 5 sampai dengan 10 menit saja. Ini adalah suatu kekurangan. Kekurangan yang terakhir yaitu adalah dari sektor baterainya. Kurang irit kalau menurut kami. Kalau dibilang boros sih enggak juga, tapi kurang irit kalau menurut versi kami. Itulah sektor kekurangan kelebihannya semuanya, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen terakhir yaitu di kesimpulannya. Kesimpulan, Sony Xperia Z4 Compact kalau Anda beli dalam versi second ini masih kategori worth it. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan fitur yang lumayan ya. Fiturnya misalkan dari video yang terutama sih ya, ada fitur untuk 4K-nya. Tidak hanya itu, dari videonya juga banyak fitur-fitur lain ditanamkan di sini. Ada efek IR, potret gaya, 4K, kemudian efek kreatif, banyak lah. Tuh Anda bisa baca sendiri. Bisa live langsung on YouTube. Banyak ya, sound foto, apalagi. Oh, banyak sekali. Ini adalah kelebihan-kelebihannya. Tidak hanya ini saja.
Dan dia juga memang kondisinya memang bukan kondisinya, memang dalam kondisi compact ya. Maksudnya bentuk yang compact, desain compact, dia punya kelebihan yang luar biasa. Dari tambah lagi resolusi kamera belakangnya 20 megapiksel, fast charging, apalagi tadi pokoknya banyak sekali. Anda tinggal kalkulasikan aja gabungan antara kekurangannya dan kelebihannya. Makanya kalau kami bilang kalau Anda beli dalam varian second ini masih terbilang worth it banget ya. Pokoknya banyak kelebihannya, banyak untungnya kalau Anda beli dalam versi second-nya. Sedangkan untuk kalangan paling tepat menggunakan Sony Xperia Z4 Compact, menurut kami semua kalangan masuk. Mau anak kecil, mau orang tua, anak muda, semuanya masuk. Walaupun orang tua bahkan yang maaf aja yang tangannya ibarat jempol semua, ini masih kategorinya masih masuk. Kenapa? Karena multitaskingnya juga enak. Ya, touchscreen-nya juga enak banget. Ngetik tangan dua, enak juga. Tidak akan salah-salah juga. Tuh enak, bener-bener enak. Karakternya hampir sama memang dengan iPhone. iPhone juga kecil, iPhone 5, iPhone 4 itu juga, tapi ngetiknya tetap enak. Nggak lari-lari. Ya, karena memang dia adalah brand berkualitas. Itulah menurut versi kami, semuanya sudah kita bahas dalam sesi bahas lengkap. Menurut Anda seperti apa? Silahkan bisa komentar di bawah, karena kita di sini sama-sama belajar. Mungkin cukup itu aja ya maksud kami. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, dimana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di dalam waktu, salam RK Official Store.